kita sedang berbicara dengan Ketua PKS Jawa Barat, yang kalau secara level di Indonesia, suara PKS itu di Jawa Barat yang paling banyak, betul Kang ya? Kan kedua DKI Jakarta tuh kalau mau hitung-hitungan suara yang paling besar. Jadi tentu ini harus kita dengar langsung nih dari Kang Haru, karena PKS di Jawa Barat yang terbesar dibandingkan PKS di provinsi lain. Kemudian PKS memutuskan, kan deg-degan itu Kang, ketika kita mantau terus nih, para pendukung Pak Anies itu mantau terus. Ketika beberapa jam sebelum acara di Surabaya, itu Sekjen PKS itu sudah ada di lokasi. Wah, berarti PKS hadir nih, lengkap nih. PKS, Nasdem dengan PKB. Ternyata detik-detik jelang akhir ada pengumuman PKS akan konferensi pers di Jakarta. Wah, jangan-jangan nih mundur ini. Waduh, luar biasa tuh. Kira-kira apa Kang, ada dinamika apa di dalam PKS tuh kalau terkait, apakah itu sekedar soal teknis atau ada hal lain? Nggak sih, kalau saya paham ya kenapa Sekjen sudah ada di Surabaya, kemudian Presiden ada di Jakarta, gitu kan. Kemudian ada konpres, ya saya kira ya kan PKS mah satu komando atau. Jadi nggak mungkin presidennya di mana, sekjen di mana, siapa kemana, kan nggak mungkin. Jadi saya nggak terkejut. Saya juga ditanya terus di Tasik kan. Selesai Pak Anies kan sambutan, terus beliau terus ke Surabaya. Yang ngadepin wartawan kan bagian saya. Saya ditanya-tanya kan sama wartawan, gimana sikap PKS? Sikap PKS tunggu DPP. Ya memang apa ya, yang menegangkan. Saya kan nggak bisa ngomong yang lain kan, sebelum presiden ngomong kan. Gitu. Sebenarnya kita ikut DPP. Dia nanya terus ke saya sampai saya ditarik sama Om Ali. Udah, Kang katanya, jontong di layanan terus. Soalnya nanyanya sama dan berulang-ulang. Gimana sikap PKS Jawa Barat? Gimana sikap PKS Jawa Barat? Sama dengan sikap DPP. Nggak ada yang lain. Itu saya sama, itu kan PKS, saya gitu. Jadi saya kira kan sebetulnya kalau kita tidak terkejut itu karena kan dari awal memang PKS mengatakan hasil sidang Majelis Syuro gitu kan ke-8 kita mendukung Pak Anies sebagai calon presiden. Saya udah lama kan saya nanya ke presiden gimana wapresnya udah ada belum gitu. Terus sikap PKS gimana? Ya menyerahkan kepada Pak Anies. Jadi sebenarnya saya tidak terkejut ketika Pak Anies milih Sahawe gitu. Kan terserah Pak Anies. PKS dukung Pak Anies. Wapresnya diserahkan kepada Pak Anies, ya kepada Pak Anies. Gitu. Jadi harusnya sih nggak boleh kaget ya, karena kan udah diserahkan ke Pak Anies. PKS. PKS.